Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiani. Saya absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menerangkan mengenai modul 6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Jadi, interVLAN routing digunakan untuk menghubungkan network yang berbeda. Sebelumnya kita telah membuat yang namanya VLAN 10 dan VLAN 20, tetapi VLAN tersebut belum bisa berkomunikasi karena mereka berbeda networknya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasikannya agar dapat berkomunikasi. Pertama, kita masukkan yang namanya router. Kita masukkan router yang paling kanan, kita taruh di bawah sini saja. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel dari router, kita hubungkan ke switch pada ruangan 1. Nah, sebelumnya kita akan menjabarkan IP berapa saja yang akan kita konfigurasi. Yang pertama, untuk VLAN 1 menggunakan IP 192.168.1.0/24. Lalu untuk VLAN 10 menggunakan IP 192.168.10.0/24. Nah, untuk VLAN 20 menggunakan IP 192.168.20.0/24. Nah, ini adalah IP yang akan kita konfigurasikan nanti. Lalu kita akan mengkonfigurasikannya di router. Kita klik router, menu CLI. Di sini kita ketikkan saja yaitu no. Lalu kita enter. Kita enter lagi. Kita masuk ke mode global configuration, conf-t. Lalu kita masukkan interface-nya. Kita lihat dulu interface yang terhubung itu berapa, yaitu FA00. Kita ke router CLI, kita masukkan interface-nya yaitu INTFA00. Nah, lalu di sini routernya ini kabelnya masih merah, artinya ini belum menyala. Lalu kita akan nyalakannya dengan perintah no shutdown atau bisa dengan no SR. Nah, di sini kabelnya sudah hijau, artinya sudah menyala. Lalu kita akan membuat yang namanya sub interface. Kita akan membuat dengan perintah, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah interface FA00.10. Lalu kita masukkan encapsulation .1q10. Nah, artinya untuk interface ini kita masukkan ke VLAN 10. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Oh ya, kita juga harus memasukkan subnet mask-nya ya teman-teman. Kita masukkan yaitu 255.255.255. Mohon maaf. Kita masukkan IP address-nya 255.255.255.0. Lalu kita cek do show IP and brief. Kita cek. Nah, di sini untuk Fasternet 0.0 ini statusnya sudah up, tapi ini tidak ada IP address-nya. Ini memang ini untuk filternya. Dan di sini untuk Fasternet 0.0.10 ini sudah up ya teman-teman statusnya, dan IP address-nya juga sudah masuk. Lalu kita akan mengkonfigurasikan untuk Fasternet yang lain. Kita exit. Lalu kita buat untuk VLAN 20. Kita pakai int
interface fa0/0.20, kita enter. Lalu kita masukkan perintah encapsulation.1q20 ini untuk memasukkan ke VLAN 20. 1Q20. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.20.1, lalu masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita akan mengeceknya, yaitu do show IP int brief. Kita enter. Dan di sini untuk Fasternet 0.0 ini untuk VLAN 20 ini sudah masuk IP-nya dan statusnya juga sudah up ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi pada PC-nya. Nah, pada VLAN 10 dan VLAN 20 kita akan memasukkan yang namanya gateway. Kita masukkan gateway-nya. Isi 1, kita klik configure desktop IP configuration, kita masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Lalu untuk IP-nya ini jangan sama dengan gateway, kita bisa masukkan 55. Lalu untuk yang PC 2 juga kita masukkan gateway-nya. Ini sama ya teman-teman, 192.168.10.1. Oke, kita salin saja deh. Lalu kita masukkan pada PC 3 desktop IP configuration, kita masukkan gateway. Nah, lalu kita akan memasukkan gateway pada VLAN 20. Di sini dengan gateway 192.168.20.1. Ini kita hapus, kita ganti. Lalu ini kita copy saja, Ctrl C, sini kita X, kita masuk ke PC 5, masukkan gateway-nya juga ya teman-teman. Ini kita hapus, Ctrl V, gateway-nya. Oke. Stop IP configuration, kita Ctrl V. Nah, setelah kita konfigurasi pada IP-nya, lalu kita akan mengkonfigurasikan yang namanya terangnya ya teman-teman. Di switch 1 kita buka switch 1 CLI, kita enter saja. Kita akan mengkonfigurasi terang, berarti kita masuk ke mode global configuration, conft. Kita masukkan interface-nya, yaitu FA09, interface FA09, interface FA09. Lalu kita masuk ke mode maksudnya kita konfigurasi ke mode terang, switch port mode terang. Mohon maaf, ini mungkin ada kesalahan. Switch tidak ada, hanya switch port mode terang. Lalu kita masukkan lagi switch port access. Mohon maaf, ini bukan untuk itu. Lalu setelah itu kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Oke, ini masih valid, kita berikan lagi. Nah, ya, cepat. Oke, ini udah successful ya teman-teman. Awalnya memang valid, tapi habis itu ini bisa sukses. Lalu kita akan mengkonfigurasikan DHCP server. Nah, sebelumnya kita memasukkan IP menggunakan static. Ini kita perlu memasukkan satu-satu, dan kita akan mencoba mengkonfigurasikan DHCP server, yaitu kita tidak perlu memasukkan IP satu persatu. Lalu untuk mengkonfigurasikannya, kita bisa ke router, lalu ke tab CLI. Ini kita exit terlebih dahulu, exit.
Lalu kita akan mengkonfigurasikannya, yaitu kita masukkan perintah IP DHCP pool VLAN 10. Ini tipe DHCP. Oke, di sini untuk IP DHCP pool VLAN 10, maksudnya untuk DHCP ini akan digunakan oleh VLAN 10. Kita enter saja, lalu kita memasukkan networknya, network 192.168.10.0. Nah, di sini untuk networknya yaitu 0 karena network diawali dengan 0. Lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya, default router yaitu 192.168.10.1. Nah, untuk default router kita tidak perlu memasukkan subnet mask. Lalu kita masukkan yang namanya DNS. Jadi kita membutuhkan DNS dan kita menggunakan DNS dari Google, dari IP Google, yaitu DNS server 888, enter. Nah, ini kita bisa exit. Lalu kita akan mengkonfigurasikan untuk VLAN 20. Kita masukkan perintah IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita masukkan networknya, network 192.168.20.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Kita masukkan default router, 92.168.20.1. Lalu kita masukkan DNS servernya, DNS server yaitu 888, enter. Lalu kita exit. Lalu kita akan mencobanya di PC. Kita ke PC 1, kita ke IP configuration, yang ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita akan mencoba klik pada DHCP. Lalu di sini kita akan menunggu request IP address. Oke, di sini untuk DHCP-nya ini sukses ya teman-teman. Dan di sini mendapatkan IP 192.168.10.10. Lalu kita akan mencoba pada PC yang lain. Kita akan mencoba IP configuration. Lalu kita hapus semua. Kita hapus, lalu kita ke DHCP. Oke, kita tunggu. Dan di sini ini menerima IP yaitu 192.168.10.11. Lalu untuk PC 3 kita lakukan hal yang sama. Ini kita hapus. Juga kita hapus. Lalu kita masuk ke DHCP. Oke, kita tunggu. Oke, di sini juga udah berhasil. Lalu kita ke PC 4. Ini untuk yang VLAN 20. Di sini kita hapus. Ke DHCP. Ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita coba di PC yang lainnya juga dengan hal yang sama. Kita hapus terlebih dahulu DHCP. Kita tunggu. Oke, di sini sudah sukses. Lalu di PC ini oke, ini
juga sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba mengujinya. Kita coba ping PC 1 ke PC 4. Oke, ini masih valid. Kita coba lagi. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menerangkan mengenai switch. Nah, di sini terdapat yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Oke, di sini switch layer 2 menggunakan tipe 2960 dan switch layer 3 menggunakan 3560. Nah, di sini untuk switch layer 2 tidak bisa menghubungkan antar network, dan misal di sini terdapat yang namanya VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, meskipun mereka sudah dikonfigurasi, mereka tidak bisa saling berkomunikasi karena berbeda network, dan agar bisa berkomunikasi mereka membutuhkan yang namanya router. Nah, sedangkan di sini terdapat yang namanya switch layer 3. Nah, untuk switch layer 3 ini bisa menghubungkan antar network yang berbeda tanpa menggunakan router. Nah, itu perbedaan dari switch layer 2 dan switch layer 3. Lalu kita akan konfigurasi di switch multilayer. Tetapi sebelumnya kita akan menghapus dua switch ini. 4 delete, ini juga delete. Oke, switch 5 juga delete. Lalu kita akan menambahkan dua buah PC. Kita tambahkan di sini dan di sini. Kita tambahkan dua buah PC. Kita ganti dulu PC 24. Oh, di sini PC 25. Oke. Di sini kita sambungkan menggunakan kabel terlebih dahulu. Sambungkan. Lalu kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Dan di sini ini menggunakan IP 192.168.10.55, dan sedangkan di sini menggunakan 192.168.20.255. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Kita konfigurasikan IP configuration, lalu kita tekan 192.168.10.55 subnet mask. Oke, lalu kita ke PC 25. Desktop IP configuration kita masukkan 192.168.20.55 dan subnet mask. Oke, lalu kita konfigurasikan, kita masuk ke switch layer 3 ke CLI, lalu kita masuk ke mode global configuration. Oke. Lalu kita buat VLAN-nya, kita masukkan VLAN 10 dengan nama name programming. Lalu kita masukkan VLAN 20. Kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan itu VLAN 20, lalu name marketing. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya. Kita exit terlebih dahulu. Exit untuk PC 24 yaitu menggunakan interface FA02 dan ini FA03. Oke, kita masukkan interface FA02, switch port, mode akses. Salah. Oke, switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit, kita ke VLAN 20. Interface FA03, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu kita cek do show VLAN brief. Oke, kita cek. Nah, ini untuk
VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama programming dan marketing ini sudah aktif semua ya teman-teman. Ini sudah aktif semua. Lalu kita akan konfigurasikan IP-nya. Oke, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan INT VLAN 10. Oke, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Oke. Oh ya, kita masukkan subnet masknya juga 255.255.255.6. Ini sudah kita masukkan. Lalu kita masukkan yang VLAN 20, yaitu IP add sebentar, INT VLAN 20. Oke, IP add 192.168.20.1. Oke. Mohon maaf, kita masukkan subnet masknya. Kenapa? Oke. Lalu kita exit. Kita coba lihat. Do show IP INT brief. Oke, kita tag. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 IP-nya sudah masuk dan untuk statusnya ini sudah up. Lalu untuk VLAN 1 ini untuk statusnya masih administratri, ya inilah. Nah, ini artinya untuk VLAN 1 itu belum aktif. Kita akan mengaktifkannya, yaitu INT VLAN 1. Lalu kita aktifkan no shutdown. Oke, lalu kita cek lagi do show IP INT brief. Oke. Oh, salah. Maaf. Ini do show INT brief. Data. Nah, di sini untuk VLAN 1 ini statusnya udah up, artinya sudah aktif. Lalu kita akan memasukkan gateway-nya. Kita masukkan dengan manual ya teman-teman. Kita masukkan gateway-nya. Ini tadi 192.168.10.1. Lalu untuk ini kita juga masukkan gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Terus lalu kita juga akan menambahkan gateway-nya di PC 13 ini. Desktop IP configuration kita masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Lalu untuk VLAN 20-nya juga kita masukkan IP configuration, kita masukkan gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Lalu kita akan mencoba mengirimkan pesan. Ini kita delete dulu, lalu kita kirimkan pesan dari PC 24 ke PC 13. Coba. Oke, ini successful. Nah, lalu kita akan mencoba kirim pesan dari PC 13 ke PC 25. Oke, ini masih valid ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke switch. Kita exit terlebih dahulu. Exit. Lalu kita cek show IP root. Cek. Terlalu banyak spasi. Show IP root. Kita masukkan dulu show IP root. Nah, di sini pada hostnya itu masih, dan gateway-nya ini masih empty. Ini artinya belum menyala. Lalu kita nyalakan dengan perintah IP root
Kita bisa masukkan perintah IP root ya teman-teman. Kenapa tidak bisa? Oh, mohon maaf, kita bisa masukkan IP routing. Lalu kita cek lagi do show ini adalah do show IP root. Nah, jika hasilnya sudah seperti ini guys, seperti ini artinya sudah menyala. Coba kita ping lagi. Oke, kita ping dari 13 ke 25. Kenapa tidak bisa? Oke, valid. Coba kita ping lagi ya, semoga bisa. Nah, kita ke PC 13 dan 25. Oke, valid. Kita coba lagi 13 ke 25. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita akan coba kirim pesan lagi dari PC 16 ke PC 24. Oke, valid, tidak apa-apa. Kita coba lagi. Coba lagi. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Artinya kita harus sabar. Nah, lalu kita akan coba konfigurasikan DHCP server di multilayer. Di sini, ini sudah masuk ke global configuration. Lalu kita masukkan IP DHCP pool VLAN 10. Oke, ini tidak usah dispasi, VLAN 10. Oke, kita masukkan networknya, network 192.168.10.0. Lalu masukkan subnet classnya 255.255.255.0. Enter. Kita masukkan default routernya, default router. Kita masukkan 192.168.10.1. Enter. Lalu kita masukkan DNS-nya. DNS server itu 888. Oke, kita exit. Kita coba di VLAN 20. IP DHCP pool VLAN. Oke, VLAN 20. Kita masukkan default router. Salah. Kita masukkan network terlebih dahulu. Network 192.168.20.0. Kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default router yaitu 192.168.20.1. Lalu kita masukkan DNS-nya, DNS server. Oke, 8888. Kita exit. Kita akan mencobanya. Kita masuk ini. Nah, kita ke PC 24 terlebih dahulu. IP configuration ini kita hapus. Oke, coba kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, kita ke DHCP. Apakah bisa? Bisa dong. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman, dan menerima IP 192.168.10.13. Lalu kita ke PC 13. Coba kita hapus. Oke, kita hapus lagi. Nah, kita masuk ke DHCP. Kita tunggu. Oke, ini juga sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita ke PC 16. Kita hapus. Oke, kita DHCP. Oke, ini sudah sukses. Kita ke PC 25, IP configuration kita ini hapus. Oke, hapus. Kita ke DHCP. Oke, ini sudah sukses. Lalu kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 16 ke PC 25. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Dan kita juga, mohon maaf tadi saya lupa untuk mengkonfigurasikan untuk VLAN 1. Kita juga harus mengkonfigurasikan VLAN 1 ya teman-teman.
IP DHCP pool VLAN 1 network 192.168 T titik 1.0 lalu subnet mask 255 enter. Oke, kita masukkan default router 192.168.1.1 DNS server 8888. Oke, setelah itu kita akan mencoba membuat soal. Bukan membuat soal, kita akan mengerjakan soal. Jadi kita save terlebih dahulu. Saya save. Oke, kita buat yang baru saja. Save. Oke, kita masukkan satu buah router. Kita masukkan router ya. Ini kita masukkan switch di sini untuk switch 1 dan ini untuk switch 2. Lalu kita masukkan untuk switch 3 di sini. 1 2 3 4 5 terus 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kita tambahkan juga di sini 15. Jadi kita tambahkan isinya. Oke, setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel, teman-teman. Kita sambungkan dari router ke switch, kita sambungkan. Kita CTRL kabel aja. Lalu Oke, lalu kita juga sambungkan yang PC ke switch. Ini PC kita sambungkan ya, teman. Oke. Oke, lalu kita buat ini ya, pembatas. Kita buat kotak. Oke, kita pakai di sini, lalu di sini. Lalu di sini untuk sebelah sini kita akan mengkonfigurasikan, yaitu sebentar, kita jabarkan terlebih dahulu. Di sini untuk VLAN 10. VLAN 10 di sini juga untuk VLAN 10. VLAN 10. Ini untuk VLAN 20. VLAN 20. Sini untuk VLAN 30. Oke, di sini untuk VLAN 20. Sini VLAN 30. Lalu untuk ini yaitu VLAN 40. VLAN 40. Di sini VLAN 50. VLAN 50 dan IP-nya untuk VLAN 10 menggunakan IP 192.168.10. Oh, tidak, teman-teman. Untuk VLAN 10 menggunakan IP 10.10.10 0/24. Dan untuk VLAN 20 yaitu IP-nya 20.20.20.0/24. Oke. Untuk VLAN 30 yaitu 30.30.30.0/24. Dan untuk VLAN 40 yaitu 40 0/24. Untuk VLAN 50 yaitu 50
plus 24. Nah, lalu di sini kita akan mengerjakan soal ini. Oke, kita konfigurasikan dulu. Kita ke tab CLI, kita ketikkan no. Oke. Lalu kita nyalakan dulu untuk kabelnya. Kita masuk ke mode configuration. Nyalakan kabelnya. No shutdown. Oke. Mohon maaf teman-teman, kita kan belum memasukkan interface-nya ya. Kita lihat dulu untuk interface-nya. Di sini ada FA01. Oke, kita masukkan interface FA01 tadi ada. Interface-nya berapa ini? FA00 dan FA01. Oke, ini interface yang terhubung, yaitu interface. Kita masukkan interface-nya, interface FA00. Lalu kita nyalakan kabelnya. Oke, ini sudah nyala. Oke, dan di sini kita akan membuat sub interface. Kita exit terlebih dahulu ya. Exit INTFA. Kita lihat dulu di sini interface-nya. Interface untuk FA01. Oke. Di sini kita masukkan. Oke, kita masukkan FA00.10. Lalu masukkan perintah encapsulation.1q 10. Kita masukkan untuk VLAN 10, yaitu 10. Kita enter. Mohon maaf, kita masukkan subnet masknya juga 255.255.255.0. Oke, kita exit. Kita buat untuk VLAN itu. Untuk VLAN 20, kita masukkan perintah intfa0.0.20. Oke. Lalu kita masukkan encapsulation VLAN 20. Encapsulation.1q. Maaf ya teman-teman. .1q 20. Lalu kita masukkan IP-nya 192, IP-nya 20 ke 1. Kita masukkan subnet masknya juga 255.255.0. Oke, kita exit. Lalu kita buat untuk VLAN 30. Encapsulation .1q 30. Lalu masukkan IP-nya. Oke, kita masukkan IP-nya 30.30.30.1. Kita masukkan subnet masknya ya teman-teman, jangan sampai lupa. Oke. Lalu kita exit. Kita ulangi sampai ke VLAN 50 ya teman-teman. Oke, ini untuk ini ada kesalahan teman-teman. Oke, ini sudah kita konfigurasi. Lalu kita akan mengeceknya dengan perintah do show
IP int brief. Oke. Oh, ini ada yang salah. Untuk Fasternet ini teman-teman, ini sudah pada statusnya sudah nyala, tetapi untuk Fasternet VLAN 40 ini ada kesalahan. Ini untuk IP addressnya ada yang salah. Kita akan konfigurasi lagi. Kita exit dulu, lalu kita masukkan perintah untuk membenarkan VLAN 40, yaitu intfa0 0/40. Oke. Kita cek lagi. Yang di sini ini sudah statusnya sudah up semua ya teman-teman, dan IP addressnya juga sudah terisi. Lalu kita akan mengkonfigurasikan DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN 10. Oke, kita akan konfigurasi. Kita masukkan networknya, yaitu 10 10 10 0 255 255 255 6. Oke, untuk default router yaitu 10 10 10 10.1. Oke, kita masukkan DNS-nya, DNS server yaitu 8888. Nah, ini kita lakukan konfigurasi tersebut sampai ke VLAN 50 ya teman-teman. Oke. Oke, ini sudah kita konfigurasikan sampai ke VLAN 50. Lalu kita akan konfigurasikan pada switchnya. Kita ke CLI, lalu kita enter, kita masuk ke mode configuration. Oke, lalu kita masukkan VLAN-nya, VLAN 10, lalu untuk VLAN 20, VLAN 30 sampai VLAN 50.
Oke, kita juga akan konfigurasikan pada switch 2 dan switch 3. Switch LE. Oke, enter. Konfigurasi pada switch ketiga juga. LE. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi VLAN-nya. Kita masukkan interface-nya. Kita lihat terlebih dahulu interface yang terhubung. Kita kelas. Oke, di sini untuk ini itu interface FA02 ini salah. Ini interface FA03, FA02 sampai FA03. Oke, kita configuration. Kita konfigurasi INT FA0 salah. Pada switch 1 kita konfigurasi INT rank FA02 sampai 3. Oke, lalu kita masukkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, lalu kita lihat lagi. Kita lihat lagi dari sini. Ini dari Oke, kita lihat ini interface 4 sampai interface 7. Oke, kita konfigurasi INT rank FA04 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita enter. Oke, lalu kita lihat untuk yang VLAN 30 interface-nya. Di sini interface-nya FA08 sampai FA11. Oke, kita konfigurasi sini INT rank FA08 sampai 11. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. 30. Kita akan masukkannya 30. Lalu kita cek do show VLAN brief. Oke, di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 30 ini sudah aktif. Ini Ethernet-nya juga ini sudah benar sepertinya. Lalu kita akan konfigurasi pada VLAN 40. Oke, kita lihat FA05 dan ini FA04. Oke, FA05 dan FA04. Kita konfigurasi INT rank FA0 berapa tadi? 4 dan 5. 4, 5. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Oke, lalu kita lihat untuk VLAN 50 Ethernet-nya FA06 sama Ethernet FA07 06 sama 07. Kita masukkan lagi INT rank FA06 sampai 7,
Oke. Lalu kita konfigurasi yang sebelah sini. Ini FA02 dan FA03. Sini FA04 sampai FA07. FA08 sampai 11. Oke, kita konfigurasi. INT rank FA02 sampai 3. Mode akses, switch port, akses VLAN 10. Oke, lalu enter rank FA04 sampai 7. Switch port, mode akses VLAN 20. Oke, salah teman-teman, ini kan nanti. 8 sampai 11. Switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10. Oke, do show VLAN div. Kita cek. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman untuk VLAN 10, 20 dan 30. Ini sudah aktif semua. Lalu kita akan konfigurasi terang. Lalu kita akan konfigurasi mode terang. Kita ke switch. Oke. Kita exit terlebih dulu. Tekan INT FA01. Switch port, mode terang. Kita lihat show INT terang. Ini bisa kita lihat untuk FA01 ini sudah statusnya sudah terang ya teman-teman. Lalu kita ke switch kedua. Oke, kita enter. Kita exit terlebih dahulu. Masukkan interface-nya INT rank FA01 sampai 3. Switch port, mode terang. Oke, sudah. Lalu kita ke switch 3. Exit terlebih dahulu. INT FA01, switch port, mode terang. Oke, bisa kita lihat do show INT terang. Oke, ini juga sudah terang statusnya. Kita akan mencoba IP configuration, kita ke DHCP. Oke, ini bisa. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita mencoba pada VLAN yang lain. Kita desktop IP configuration, kita DHCP, kita tunggu. Nah, ini juga sudah sukses. Lalu kita akan mencoba pada VLAN 30 juga, desktop IP configuration, kita coba. Lihat, apakah bisa? Bisa dong. Ini juga sudah sukses. Lalu kita ke VLAN 40 pada ruangan ini, kita lihat. Oke, kita lihat ya teman-teman.
Ini juga sudah sukses. Lalu kita akan coba kirimkan pesan. Kita coba pada PC 1 ke PC 11. Oke, ini valid. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita akan coba lagi dari PC 7 ke PC 3. Oke, ini valid, tidak apa-apa. Lalu kita coba lagi, kita coba lagi. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita pada ruangan ini kita DHCP-nya. Kita tunggu, bisa nggak? Bisa. Oke. Kita coba juga di sini, siapa tahu ini bisa. Oke, ini juga udah bisa teman-teman. Jadi ini sepertinya sudah bisa semua. Lalu kita akan mencoba kirim pesan lagi ya nanti. Oke, ini sudah bisa. Kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 15. Kita coba PC 1 ke PC 15. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba dari PC ini ke PC ini. Oke, ini juga sudah sukses ya teman-teman. Dan mungkin itu saja yang dapat saya terangkan mengenai modul 6, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, namanya juga lagi sesama belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.